Pernah kebayang nggak sebuah negara yang lagi pusing tujuh keliling karena tenggelam sama sampahnya sendiri? Nah, di tengah krisis itu, ada satu perusahaan yang kondisinya juga lagi di ujung tanduk. Tapi justru ngeliat tumpukan sampah itu sebagai peluang emas triliunan rupiah. Ini dia, kisah pertaruhan super besar antara nasib lingkungan Indonesia dan ambisi sebuah perusahaan energi. Oke, kita mulai dari klaim yang kedengarannya gila banget. Masa depan ada di bisnis sampah. Ini diucapin langsung sama bosnya Oasa, sebuah perusahaan energi hijau. Tapi yang bikin klaim ini jadi super menarik dan juga berisiko adalah kondisi perusahaan itu sendiri sekarang. Nah, ini nih dia intinya. Kelihatan jelas banget di sini. Coba lihat sisi kiri. Realitasnya, Oasa itu lagi berdarah-darah secara finansial. Rugi lebih dari 13 miliar rupiah. Tapi, di sisi kanan, mereka bukannya nyerah, malah pasang target tinggi. Mempertaruhkan segalanya buat menang di program raksasa pemerintah. Jadi, pertanyaannya, kenapa sih perusahaan yang lagi rugi gede gini malah nekat bertaruh? Jawabannya ada di masalah yang mau mereka garap. Untuk ngertiin itu, kita perlu zoom out sebentar dan lihat seberapa kolosal sebenarnya masalah sampah di Indonesia. Lihat deh angka ini, 67,8 juta ton. Itu bukan angka main-main loh. Segitu banyaknya sampah yang kita hasilkan di Indonesia setiap tahun. Kebayangkan kalau nggak diurus sama sekali, bisa-bisa kita tenggelam beneran. Dari puluhan juta ton sampah tadi, coba lihat diagram ini. Cuma irisan yang kecil banget ini, cuma 10% yang benar-benar dikelola dengan baik. Sisanya, 90%-nya itu, ya berakhir jadi polusi di sungai, laut, dan tanah kita. Dan ini bukan sekedar masalah lingkungan biasa. Ini tuh bom waktu yang lagi jalan, serius. Lihat deh timelinenya. Sekarang aja TPA-TPA kita udah overload. Prediksinya tahun 2030 nanti, kita beneran bakal kehabisan tempat buat buang sampah. Literally krisis total. Setiap krisis besar tentu butuh solusi yang besar juga kan? Nah, disinilah pemerintah masuk dengan sebuah rencana yang nggak cuma buat nyelesain masalah sampah, tapi sekaligus membuka pintu lebar-lebar buat pemain kayak Oasa. Jawabannya ada di peraturan presiden yang baru ini. Jadi, sebenarnya dulu tuh udah ada peraturan sejenis, tapi gagal total. Terlalu ribet, nggak jelas buat investor. Makanya yang ini tuh ibaratnya tombol riset besar-besaran buat program sampah jadi energi di Indonesia. Terus, apa sih yang beda? Ada 3 hal utama yang bikin investor sekarang melirik. Pertama, tendernya terpusat. Jadi nggak perlu lagi pusing lobby ke puluhan Pemda. Kedua, harga jual listriknya dipatok tetap selama 30 tahun. Ini penting banget buat kepastian bisnis. Dan ketiga, Pemda yang jamin pasokan sampahnya. Jadi bahan bakarnya dijamin ada terus. Dan ini bukan cuma rencana di atas kertas. Duitnya ada. Pemerintah udah nyiapin dana serius. Yang keren, sebagian dananya itu datang dari Patriot Bonds. Artinya, masyarakat Indonesia sendiri ikut investasi di solusi ini. Jadi ini bukan cuma komitmen pemerintah, tapi udah jadi komitmen publik. Oke, jadi panggungnya udah siap ya. Ada program triliunan rupiah dari pemerintah. Sekarang pertanyaannya, gimana ceritanya perusahaan yang lagi berdarah-darah kayak OSE ini bisa berharap dapat bagian dari kue raksasa ini? Lihat aja laporan keuangan mereka ini. Pendapatan dari bisnis konstruksi mereka anjlok. Bisnis konsultasi jadi nol. Hasil akhirnya, dari yang tadinya masih untung tipis, sekarang jadi rugi besar. Ini situasinya udah bukan lagi soal strategi, tapi soal bertahan hidup. Mereka butuh sumber pemasukan baru dan harus cepat. Dan program PSL dari pemerintah inilah yang mereka lihat sebagai pelampung penyelamat. Mereka banting setir, semua sumber daya dikerahkan ke sini. Mereka bahkan udah ngincer gelombang pertama proyek yang mau ditenderkan, khususnya di Bogor dan Denpasar. Tapi ada yang menarik nih. Strategi mereka ini punya senjata rahasia. Di jajaran Dewan Komisarisnya ada nama yang pasti kita semua kenal, Cinta Laura Kiel. Ini bukan cuma buat publisitas loh, ini langkah cerdas buat bangun kredibilitas lingkungan dan mungkin juga koneksi politik dalam perebutan proyek ini. Nah, disinilah inti dari semua cerita ini. Nasib program lingkungan Indonesia yang super penting dan nasib perusahaan Oasa sekarang jadi saling terikat. Kalau yang satu sukses, yang satunya lagi kemungkinan besar bakal ikut sukses. Tapi sebaliknya, kalau yang satu gagal, yang satunya lagi bisa ikut tenggelam. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah
Mungkinkah sebuah kebijakan nasional yang super ambisius ini bisa jadi jawaban untuk dua masalah sekaligus, menyelesaikan krisis sampah sebuah negara, dan di saat yang sama menyelamatkan satu perusahaan dari kehancuran? Hanya waktu yang bisa menjawab hasil dari pertaruhan triliunan rupiah ini.